Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai Abina Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin hafidhullah, para ikhwani, para kiai, para asatid, para habaib, khususnya teman-teman saya di Pujon, alhamdulillah sebagian hadir, dan teman-teman saya di Mekah, alhamdulillah dapat membuat saya duduk ini bisa noleh kanan, bisa noleh kiri, melihat teman-teman saya, alhamdulillah. Serta ada Ustadz Muslim, itu guru saya Al-Quran di Pujon, wala fakhr. Alhamdulillah, ini merupakan suatu kebahagiaan buat kita semuanya bertemu dengan saudara. Bertemu dengan saudara, bertemu dengan teman, ini suatu kebahagiaan. Apalagi di malam yang sangat-sangat mulia ini kita sama-sama hadir di Haulia guru kita semuanya, Abuya Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Tadi sama teman kita, adik kelas saya, akhina Kiai Haji Ahmad Mukhlis, sudah dibacakan biografi Abuya 7 lembar. Mat khutbah Jumat. Panjang, ya Allah, panjang luar biasa. Tapi demi apa? Cinta terhadap guru, cinta terhadap murabbi arwahina Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Gak popo ambek ngenteni buko. Ini ada pertanyaan. Ayo. Menjelang maghrib iku ngenteni apa? Ngenteni rahmat Allah. Oh, ngenteni waduh. Ngenteni fadilah barokahnya Ramadan. Goro kabeh. Paling seneng ngenteni buka. Wis mari buka kabeh, alhamdulillah wa ni'ma billah. Ya. Bersama guru kita murabbi arwahina Abi Ihya Ulumuddin, alhamdulillah kita berkumpul bersama. Alhamdulillah saya yang kedua yang syukur saya gak ceramah. Lek ceramah iki ada guru saya, ada para asatid gede-gede kabeh. Wis enak cerita-cerita tentang Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasan. Ya. Yang pertama saya mau cerita biografi saya sendiri, cerita saya sendiri di Mekah. Nah, ketika itu saya yang pertama, cerita pertama. Ini cerita ini ilmiah dan pelajaran untuk kita semua dan bisa jadi pelajaran untuk anak-anak kita nantinya. Ketika saya di Mekah, ketika saya di Mekah baru datang, Abuya ngelihat teman-teman saya itu 4 namanya Ali semua, Ali kabeh. Ini Ali Wafa, Ali Al-Jufri, Habib Ali Al-Jufri. Saya datang Ali Habsi, Ali bin Muhammad Al-Habsi, Probolinggo juga Ali semua 4 orang. Abuya bingung, ini kok Ali semua katanya Abuya.
Akhirnya sudah satu-satu ditanya. Sudah, yang ada saya sama Ali Al-Habsyi. Katanya Buya, ya Al-Intin namanya tak ganti ya. Enggak Buya, anak enggak mau diganti namanya. Tetap anak Ali Al-Habsyi. Akhirnya oleh Buya diganti Habsyi. Habsyi saja. Kalau saya Buya juga bingung. Ini ente juga Ali nih, gimana nih caranya? Sudah, nama orang tuanya ente siapa? Oh, nama orang tua saya Abdullah. Oh ya sudah, Abdullah kecil ditasghir Ubaidullah. Ya, jadi tadi dibuka apa? Ali bin Ubaidillah, bukan Ali bin Abdullah. Tapi lontur nama itu. Di Indonesia semua orang manggil Ali, tetap Ali. Sudah lontur wis gak apa-apa wis. Nama barokah dari Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ya, gini. Ini cerita pribadi saya. Ketika sudah lama di Abuya, setahun 2 tahun, Abuya itu sering saya di Kudang. Beliau bilang, Ubaidullah Ainullah, Ubaidullah Ainullah. Ya, Ubaidullah di mana Allah? Ini guyonannya mereka orang Mekah dengan anak-anak kecil. Loh kita ini, saya sama Kiai Tolaat, apalagi Kiai Ahmad, dianggap kanak-kanak semua. Siapa beliau? Orang kelas, istilahnya kelas berat, terlalu berat untuk kita semuanya. Ya, Ainullah, Ubaidullah Ainullah, Ubaidullah Ainullah. Seminggu, 2 minggu, sampai berapa bulan, akhirnya serius beliau. Ya Ubaidullah Ainullah. Ayo jawab. Tapi Pak Buya, nah, karena kita sudah belajar di sana, ada dalilnya. Dalil kita masa kecil, kalau ditanya Ainullah di mana Allah, ya pasti kita bilang Allah di langit dan di bumi. Ternyata itu ada jawabannya. Saya berbulan-bulan mikir, wedi katanya jawab. Subhanallah, tak jawab ya. Abuya tanya, dari mana kamu dalilnya Allah itu di langit dan Allah itu di bumi? Dalilnya dalam kitab Zubat Abuya. Apa dalilnya? Fandur ila nafsika summan takili lil alamil uluwi summa sufli. Dalam kitab Zubat itu saya sama Kiai Tolaat ngapalno bareng-bareng dulu. Setoran, gak apal-apal. Solo wis umur baru mondok. Ya, fandur ila nafsika summan takili lil alamil uluwi summa sufli. Ini pelajaran untuk kita. Jangan sampai kita ini ragu dengan Allah. Fandur ila nafsika. Kalau kamu kepingin tahu Allah itu di mana, maka fandur ila nafsika. Summan takili. Kemudian kamu berpindah lil uluwi summa sufli. Kamu lihat langit, kemudian lihat bumi. Bagaimana Allah menciptakan kita, mata kita, telinga kita, semuanya berfungsi. Gadek apa jenenge? Gadek memori, gak kartu. Mata kita bisa melihat. HP kartu ini dicopot hilang wes. Ayo, kartumu dicopot sepisan, buyar kon. Ayo, ya. Napas kita nikmat, semuanya nikmat. Terus apa lagi? Ya, akal kita. Alhamdulillah kita lahir dalam keadaan Islam. Alhamdulillah. Ya, ini semua yang saya dapatkan ilmu dari Abuya ternyata. Selesai fandulillah nafsika sumantalil alamil uluwi. Kemudian kamu melihat langit. Ya, bagaimana Allah mendirikan langit? Ibarat zaman sekarang ini kalau rumah itu ada cagaknya, langit dari mana cagaknya, berpikir. Ini pelajaran untuk mungkin diri iman kita kepada Allah. Cukup kita lihat diri kita, lihat langit, kemudian lihat bumi. Nah, katanya akhirnya disuruh tanya saya sama Abuya, bagaimana pertanyaanmu tadi itu? Kaifa su'alak? Iya Abuya, bagaimana bertanya tentang itu? Itu omongan kamu, pertanyaannya itu pertanyaannya yang nggak boleh, ya Iya, soaluhu, ya pertanyaannya tidak boleh.
Tapi jawabannya ente bener. Artinya apa? Contoh kita kalau ngajari anak kecil, biasa anak kecil kan tanya, ya, di mana Allah? Nah, anak kecil kan biasa tanya. Sudah, jangan diterangkan panjang lebar. Sudah, kalau kamu ingin tahu Allah, itu lihat diri kamu, siapa yang menciptakan, pasti Allah. Itu cerita yang serius ilmiah. Ya, ada juga cerita tentang ini kasafnya Abuya juga. Nah, memang Abuya memang selalu menutup-nutupi karomahnya. Abuya tidak kepingin disebut karomahnya beliau. Hadirin dan hadirat sekalian. Di antaranya ini pengalaman pribadi saya. Suatu waktu dari pagi kalau hari Kamis itu di Mekah kita tandif bersih-bersih pondok, sak pondok semuanya kita bersihkan. Ada yang nyapu, ada yang ngepel, ada yang nyiram halaman dan lain sebagainya. Saya kalau tidak salah sama Keitolaan juga termasuk tiap hari ya bersih-bersih itu. Subhanallah, kira-kira jam 10 Abuya sudah duduk di depan hurfa Masya Allah. Kamarnya Abuya itu namanya hurfa Masya Allah. Duduk di situ persiapan sholat zuhur. Ketika persiapan sholat zuhur, mungkin ya yang sama saya sekarang ini mungkin sama saya atau enggak lupa saya. Yang penting itu yang terjadi. Abuya duduk di kursi, katanya beliau, ana suaya fi kolbi, gak enak. Ya ini hati saya ini ada agak gelisah. Kalian baca semua, baca untuk aku. Kalau kiai Indonesia suruh baca mijeti kakinya Abuya, oh saya mijeti Abuya. Wah. Kalau kita tiap hari duduk di depan Abuya, wala fahar. Ya. Ustaz Tola tiap hari megang Abuya, gak sombong sama sekali. Ya. Jadi semua kita disuruh megang, yang satu pegang kaki kanan Abuya, ada yang kaki kiri Abuya, ada pegang pundak. Ya. Saya sendiri, subhanallah, di belakang Abuya berdiri, Abuya duduk di kursi. Imsak roksi, pegang kepalaku. Ketika Abuya kopiahnya dibuka, aku gak tak buka, diketok budak isil. Iya, kepala dibuka, perasaan saya, ya Allah, ini perasaan saya tidak pernah saya rasa berkata dalam hati seperti itu, tidak pernah. Kali itu, ya Allah, Abuya kira aku wis ngantuk. Iki aku ngantuk tapi keplak Abuya, aduh ya apa iki. Kesel, gak dikongkon mlebu mar, aduh ya apa iki. Subhanallah, langsung Abuya noleh. Isfis kolfi kolbagada. Ente ngomong apa? Kamu ngomong apa di hati kamu? Ayo salat. Ente baca sholat roh hurfa. Ente setelah sholat, ente ke kamar ente sudah. Sholat tidur di kamar. Ba'dal asar ta'alhina. Setelah asar kamu kesini lagi. Baru saya masuk kamar, wis tobat aku. Tobat, gak kerentek apa-apa di hatiku mana nang Abuya. Kongkon mijeti yo ikhlas wis menang tok wis gak. Ya. Ini ya, yang kedua. Yang ketiga, Kiai Ahmad juga tadi cerita tentang Abuya ini seneng renang dengan santrinya. Ya, kalau ngejak renang sama santrinya, hidup beliau ini sama santri semua. Termasuk waktu itu ketika ke kota Madinah, ke rumahnya Hasan Sindi, ini kita bertiga ini hadir semua. Mungkin Kiai Hasan Malik juga wallahu alam menangi apa enggak, agak menangi. Renang sama Abuya. Saya disuruh pegang Abuya. Saya ini pendek, Abuya segini. Airnya saya hidung. Ya Allah. Itu subhanallah hadirin hadirat sekalian. Bukan saya ini tambah seneng gitu Abuya, enggak, tambah ditendang. Terus kalau kita ngelepas dipukul, aduh, ini hancur-hancuran nih wes. Aku mari renang, sampai warak. Akhirnya dilihat Abuya, enta takban, enta ali terus takban, mau habsi, ya ente lemah, tidak seperti Ali Al-Habsi. Ali Al-Habsi tinggi kayak Abuya. Tal habsi, Abul Futu. Abul Futu ini yang diceritakan kayak Ahmad tadi, itu Abul Futu ini santri daripada Syekh Abul Futu
dari Nigeria. Terus beliau tadi cerita Syekh Abdul Futuh al-miskin itu saya miskin sendiri. Saya miskin ini yang mimpi Rasulullah SAW selama 2 tahun atau 3 tahun atau 4 tahun. Saya miskin namanya. Abdul Futuh ini kiai ulama besar di mana di Nigeria sana. Muridnya kalau sholat berjamaah pengajiannya itu 50.000 orang yang hadir. Akhirnya apa? Yang disuruh megang Ali Habsyi sama Abdul Futuh. Yang dipuji Ali Habsyi sama Abdul Futuh, saya sudah kenyang air. Wes naik saya tidur sama teman-teman saya ditekan perut saya bior muntah keluar air. Itu beliau pingin membahagiakan santri-santrinya. Dan kita saking tarbiyahnya pendidikan beliau yang benar-benar murabbi arwah wal ajsad. Jadi seperti itu kita bukan kecewa, bukan marah. Bahagia semua tertawa. Teman-teman kita semua tertawa semua. Saya ya ikut tertawa. Walaupun menderita tapi senang. Siapa yang nguji? Yang nguji guru kita. Itu seperti itu. Dipukul pun, dimarahi guru. Subhanallah, enggak tahu gimana cara mendidik kita ini. Kita dipukul itu rindu. Pukul dehiak. Oh, kalau sudah tidak disapa, kita berbuat salah seminggu, kayak ada sesuatu yang kurang. Ya Allah, ini apa ini? Tidak disapa sama Buya. Sampai ada kakaknya, kalau Ustadz Kamal Mukhlis itu sering kalau tidak disapa sama Buya lari. Gak wawu. Terus diajak wawu. Kalau wawu itu apa? Kembali Solo damai pakai jendian gini. Aku kepingin bertahun-tahun jendian dingenekno. Subhanallah. Saya mari diantemi gak diwawu. Gak harus salah ya apa. Besoknya dijak salaman. Salaman bukan pakai gini. Jadi itulah. Itu bukan cuma sekedar guyonan atau sesuatu yang gak manfaat. Ternyata di dalam pendidikan beliau, marahnya beliau, cintanya beliau, semua serba mendidik, menjadikan anak-anak beliau. Abuya tidak bilang santri, anak-anakku. Ya, anak-anak beliau menjadi orang-orang yang memang benar-benar kebal dengan kehidupan sehari-hari. Dibimbing, dibuat sabar. Makanya kita kalau punya guru ya harus berusaha gimana, dipukul, dimarahi, di apapun kita harus ikhlas terhadap guru kita. Beliau kita dipaksa supaya ikhlas supaya jadi. Dan alhamdulillah semua santri Abuya insya Allah semua jadi. Kata beliau yang terakhir, beliau bilang, ya kalau kalian itu tulen santriku, kalian itu tidak bisa membedakan antara emas dan batu. Diseneni, dikampleng, ditempeling, dipuji sama. Nah, termasuk tahadzusan bi ni'mah al-faqirillah dikatakan apa? Syaiton. Ya apa? Mokong. Diwameng tempeling balik maneh salaman maneh. Ya, senyum. Tersenyum. Siru apapun, makanya saya jadi al-faqirillah dikatakan oleh Abuya. Di Mekah itu ada teman saya, ada paman saya, temannya ya Haji Ihya Ulumuddin, paman saya Habib Idrus bin Muhammad Al Idrus. Beliau selalu dibuat laporan. Ya Idrus, ada kata syaitan. Setan nih, jin nih. Waduh, saya kena terus. Ternyata itulah didikan. Beliau tahu kalau saya ini mokong. Jadi gak apa-apa diwara setan, gak kira ngamuk. Itu jadilan pelajaran pendidikan kita di sisi beliau Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Artinya hidup kita ini satu, harus ada murabbi yang membimbing kita setelah orang tua. Kemudian setelah kita dibimbing oleh murabbi kita, tabah, kuat, ikhlas, cinta yang benar-benar cinta kepada guru kita, karena al ulama warasatul anbiya. Karena juga dikatakan ya guru kita itu juga orang tua kita. Ya juga
Wes, ini yang bisa saya sampaikan sedikit karena memang bukan ceramah ya. Enak wes. Hah? Puisi? Enggak Adik-adik. Ono. Lanjut lagi. Oh. Cerita-cerita juga. Iya, baru prolog. Baru kalimat-kalimaten kan. Iya, ibaratnya. Apalagi ya. Juga Abu yang nganggap santrinya itu bukan santrinya tapi anaknya. Saya juga pernah ngalami. Saya ini sama Abu Yazid Ahmad Al-Maliki, saya lebih tua umurnya. Ya, lebih tua umurnya. Saya terkenang kalau waktu masa kecil beliau, saya lebih 2 tahun 3 tahun. Kalau musim hujan diajak main bola, main bola. Apa? Jadi kiper dikongkon harus kalau kiper itu harus jatuh. Jadi tidak bior kena. Sampai berat kabeh gak apa-apa demi anaknya, putranya guru. Nah, beliau dalam tarbiyahnya sama kita, mukulnya apa itu semuanya dengan cinta. Ini kisah nyata. Suatu waktu mungkin Ketolaat tahu juga Abu Yazid Ahmad ini dia ini kuliah. Jadi suatu waktu protes, namanya sama abahnya sendiri. Datang ke Abuya besek-besek, ya Abuya ini kok kalau ngasih anak-anak uang lebih banyak daripada anak ke kuliah sangoni 50 real tok. Protes. Akhirnya sama Abuya bilang, singkat cerita, ya Ahmad, ente milih uang atau milih saya? Milih uang atau milih saya? Subhanallah, Abuya Ahmad nangis. Ya Allah ya Abuya, anak ndak milih apapun, anak ndak milih dunia, anak milih antum. Walaupun antum gak kasih uang, anak tetap berangkat kuliah. Ya, di situ mungkin ya namanya anak sama ayahnya, ya yang diingat mungkin kalau milih uang atau kalau gak milih Abuya nanti Abuya meninggal dunia atau gimana. Nangis Said Ahmad sampai pulang nangis. Ya. Ini cukup dari di sini saja saya ceritakan. Nanti guyang-guyu terus aku tambah bingung ya. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.